Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak semuanya sedang dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum mulai pembelajaran, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, untuk hari ini, Bu Anissa akan mengajak anak-anak kelas 4 untuk melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Untuk materi hari ini ada bahasa Indonesia, teks petunjuk, kemudian IPA, perubahan bentuk energi, IPS, sumber daya alam dan pemanfaatannya, PPKN, hak dan kewajiban warga negara terhadap energi, dan yang terakhir SPDP, tinggi dan rendahnya nada. Baik, yang pertama kita belajar bahasa Indonesia dulu anak-anak. Teks petunjuk. Nah, ini ada teks petunjuk cara membuat kipas kertas. Nah, apa saja ya bahannya, caranya bagaimana? Yang pertama, siapkan kertas berbentuk persegi segala ukuran. Kemudian, ambil lem kertas, lipat kertas pada satu bagian ujung, lalu balik kertas dan lipat lagi ke arah berbeda. Lipat lagi lipatan kertas menjadi 2 sama besar. Dan yang terakhir, dilem di sisi kertas yang saling berhadapan. Nanti hasilnya akan seperti kipas warna hijau di atas itu ya anak-anak ya. Nah, yang sebelumnya kita baca itu merupakan teks petunjuk. Teks petunjuk itu yaitu teks yang berisi arahan atau bimbingan dalam melakukan sesuatu. Membaca teks petunjuk dapat memudahkan kita untuk melakukan sesuatu anak-anak. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang struktur teks petunjuk. Nah, struktur teks petunjuk itu apa saja ya? Yang pertama ada tujuan, berisi tentang tujuan suatu kegiatan. Biasanya tujuan ini dapat kita baca atau kita lihat pada judulnya, seperti pada teks petunjuk contohnya tadi ya. Tujuannya untuk membuat kipas kertas. Nah, itu berada pada judulnya. Kemudian alat dan bahan, itu berisi tentang alat dan bahan yang diperlukan dalam kegiatan, misal kertas, gunting, lem, dan lain sebagainya. Kemudian ada langkah. Nah, langkah ini berarti berisi tentang langkah atau panduan melakukan sesuatu kegiatan. Misal yang pertama kita ambil kertas dulu, setelah itu kita lipat, setelah itu kita lem. Nah, itu disebut langkah anak-anak. Nah, berikutnya kita akan membuat teks petunjuk. Nah, teks petunjuk itu caranya bagaimana? Yang pertama, tentukan judul teks petunjuk. Judulnya apa kita tentukan dulu. Setelah itu, tulis bahan yang diperlukan. Dan yang terakhir, tuliskan urutan langkahnya anak-anak. Nah, sudah paham ya? Berikutnya kita lanjut ke IPA, perubahan energi. Gambar apa ya ini anak-anak ya? Gambar sebuah bendungan. Nah, bendungan itu untuk apa? PLTA memanfaatkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Jadi bendungan ini fungsinya adalah untuk menghasilkan energi listrik anak-anak. Nah, energi itu apa? Energi yaitu kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha atau kerja. Jika suatu benda itu dapat melakukan usaha atau kerja, maka dikatakan bahwa benda itu memiliki energi anak-anak. Kincir angin dan lampu itu merupakan contoh peristiwa energi. Kemudian kita akan mempelajari peristiwa perubahan energi itu apa saja. Yang pertama ada menggosok tangan. Nah, ketika kita menggosok tangan kita anak-anak, maka akan terasa hangat karena itu terjadi perubahan energi. Menggosok itu berarti bergerak kan? Nah, berarti terjadi perubahan energi dari energi gerak menjadi energi panas. Berikutnya ketika kita bertepuk tangan, bertepuk tangan itu akan keluar suara, berarti dari energi gerak berubah menjadi bunyi. Berikutnya bensin untuk motor. Nah, kalau sepeda motor kita tidak ada bensinnya, maka tidak akan bisa berjalan. Berarti bensin itu dari energi bensin itu berubah menjadi gerak. Berikutnya kipas angin. Kipas angin itu bergerak apabila ada aliran listrik. Maka terjadi perubahan energi dari energi listrik menjadi energi gerak.
Berikutnya ada cahaya matahari untuk fotosintesis anak-anak. Nah, berikutnya kita akan belajar IPS, sumber daya alam dan pemanfaatannya. Anak-anak, Indonesia memiliki sumber daya alam yang bermanfaat untuk kesehatan. Seperti pada gambar ini anak-anak, ada beberapa rempah-rempah, rimpang-rimpang yang terdapat di Indonesia yang dapat kita jadikan minuman yang sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita. Nah, rimpang-rimpang di Indonesia ini ada banyak sekali jenisnya, diantaranya coba kita perhatikan. Nah, gambar ini bagi anak-anak yang belum tahu, ini namanya adalah jahe ya. Kemudian ada lengkuas. Nah, jahe dan lengkuas itu berbeda. Kemudian kunyit. Nah, kunyit ini dalam bahasa Jawa kunir. Kalian pernah minum jamu kunir asam? Nah, ini salah satu bahannya. Kemudian ada kayu manis. Lalu ada kencur. Kemudian ada juga sereh. Nah, ini tadi beberapa contoh rimpang-rimpang yang ada di Indonesia. Dan masih ada banyak lainnya lagi anak-anak. Nanti kalian bisa mencari tahunya sendiri. Kemudian berikutnya kita akan belajar PPKN anak-anak. Hak dan kewajiban kita terhadap energi. Nah, hak kita yaitu menggunakan energi listrik anak-anak. Kemudian kewajiban kita yaitu menggunakannya dengan bijaksana. Selain kita harus menghemat listrik, kita juga harus menghemat lainnya. Contohnya ini menghemat kertas, kemudian menghemat BBM, bahan bakar minyak. Ini adalah cara-cara menghemat energi listrik. Mematikan lampu saat meninggalkan ruangan, kemudian mematikan lampu saat siang hari, kan sudah ada penerangan dari matahari, jadi lampunya dimatikan saja. Kemudian menggunakan alat rumah tangga yang hemat energi. Ketika kita ingin membeli suatu alat rumah tangga, kipas angin, televisi, kulkas, dan lain sebagainya, alangkah baiknya kalau kita mencari tahu dulu kira-kira hemat apa tidak ya, seperti itu. Dan yang terakhir, matikan semua peralatan listrik saat meninggalkan rumah. Semisal kita sedang menonton TV, kita mau pergi, kita matikan dulu TV-nya. Kemudian menghemat kertas, bagaimana menghemat kertas itu? Nah, bisa nih kita teliti saat menulis, jadi nggak usah buru-buru kalau menulis itu, yang penting teliti. Gunakan kertas yang sisinya masih kosong. Gunakan kertas bekas yang masih bisa digunakan. Dan yang terakhir, maksimalkan penggunaan surat elektronik. Perkembangan zaman ini membuat kita bisa untuk lebih menghemat energi anak-anak, menghemat kertas salah satunya. Kemudian menghemat BBM yang kita bisa lakukan. Nah, gunakan sepeda atau jalan kaki apabila jarak dekat. Gunakan kendaraan dengan kecepatan normal. Gunakan kendaraan umum dan gunakan energi alternatif pengganti BBM. Kemudian kita akan belajar SBDP anak-anak, tinggi dan rendahnya nada. Ada sebuah lagu ini, judulnya Menanam Jagung. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Nah, coba kita perhatikan pada gambar ini, kita akan mendapati ada yang namanya not angka. Nah, pada not angka ini kita lihat anak-anak, ada angka yang terdapat titik pada bagian atas dan bawahnya. Itu maknanya apa ya? Nah, kita perhatikan contoh ini. Ada angka 5, kemudian bawahnya ada titiknya. Nah, itu maksudnya apa ya? Berarti not yang ada titik bawahnya itu dinyanyikan lebih rendah daripada nada patokannya. Kemudian apabila ada angka yang memiliki titik di atasnya, itu artinya not itu dinyanyikan lebih tinggi dari nada patokannya. Seperti itu ya anak-anak ya. Semoga anak-anak dapat memahaminya dengan baik. Kemudian untuk tugas hari ini, nah, yang pertama anak-anak bisa mengerjakan bahasa Indonesia kinerja 1 di LKS
halaman 49. Kemudian IPS, sebutkan jenis sumber daya alam berupa tanaman yang terdapat di Indonesia beserta manfaatnya. Seperti yang sudah Ibu contohkan tadi. Tugas dikirim ke wali kelas masing-masing. Apabila ada materi yang belum dipahami atau tugas yang sulit untuk dikerjakan, bisa ditanyakan ke wali kelas ya. Tetap semangat dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Dari Ibu cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.